Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahim ta'amun ila min dar. Laisa lahum ta'amun ila min dar. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, salah satu bentuk cinta kasih Allah, salah satu bentuk Allah menghendaki kebaikan bagi keseluruhan adalah terciptanya neraka bagi kaum jin, bagi manusia, bagi setan yang terkutuk. Meskipun ajab-ajab yang diberikan Allah kepada penduduk neraka itu apa istilahnya ya? Ada semacam, kok bisa Tuhan menghukum ciptaannya yang melampaui batas, yang zalim, yang mengambil hak orang lain, terlampau berlebihan, yang berbuat kerusakan, kejahatan. Kok bisa? Apakah tidak ada cinta kasih di hati Allah? Apakah tidak ada rasa sayang di hati Allah? Kalau sampai ada timbul pertanyaan semacam itu, berarti belum memahami istilah arti keseimbangan. Ketidakpercayaan manusia kepada surga, ketidakpercayaan manusia kepada neraka. Taruhlah seluruh manusia tidak mempercayai surga dan neraka. Lalu terjadi perang antara kebaikan dan kejahatan. Kode etik kebaikan adalah dia memiliki hati yang putih, hati yang bersih, hati yang suci. Dia tidak akan tega untuk menusuk musuhnya dari belakang. Dia tidak akan tega untuk menjalimi musuhnya dari depan sekalipun. Sementara bagi mereka yang bermazhab kejahatan itu menghalalkan segala cara. Yang penting musuh yang di depannya itu tunduk, yang penting musuh yang di depannya itu sujud, dan yang penting musuh yang di depannya itu mengakui bahwa dia adalah yang menang, dia adalah yang kuat, dia adalah yang berkuasa. Kode etik orang yang berbuat baik dengan kode etik orang yang berbuat jahat itu beda. Kode etik orang yang pintar dengan orang yang bodoh itu beda. Kode etik orang yang tahu kebenaran dengan orang yang tidak tahu kebenaran itu beda. Lalu Allah tidak menciptakan neraka, dan Allah juga tidak menciptakan surga. Sudah bebas semua bermain. Tidak ada neraka itu, tidak ada pohon yang berduri nanti ketika kau masuk jahanam saking laparnya. Meskipun itu buahnya berduri, kau makan dan lehermu itu nanti akan seperti orang yang memakan pisau, orang seperti memakan batu, orang seperti memakan jarum, orang seperti memakan paku dan masuk ke perutmu, tidak menghilangkan lapar, malah semakin lapar. Tidak ada hal-hal seperti itu, Allah tidak ciptakan. Silakan berperang antara kebaikan dan kejahatan. Dan sementara masing-masing mempunyai kode etik. Dari kode etik itu pasti akan tahu siapa yang akan jadi pemenangnya. Mazhab kejahatan pasti akan merajalela.
Mazhab kejahatan pasti akan merajalela. Karena kode etiknya memungkinkan untuk menghalalkan segala cara. Kode etiknya memungkinkan untuk menusuk dari belakang. Kode etiknya memungkinkan untuk mengadu domba. Kode etiknya memungkinkan untuk tidak merasa bersalah atas segala kejahatan, atas segala duit yang diambil dari rakyat, atas segala nepotisme yang tidak memiliki kemampuan, integritas, kapabilitas. Hanya karena 20 juta, 50 juta bisa duduk di dalam aparat sipil negara. Di dalam seperti tikus yang menggerogoti jantung rakyat yang berdenyut, seharusnya berirama teratur, menjadi bergejolak. Allah tidak ciptakan neraka, dan kau bebas berbuat seperti itu. Dan bagi mereka yang bertanya kenapa Allah menciptakan neraka, siksaan yang begitu berat bagi manusia, dan kalian jawab ketika hal itu terjadi bagaimana? Makanya Al-Quran itu nalar, logika, sains. Sampai 2 juta Masehi, 4 juta Masehi, 5 miliar Masehi tidak akan pernah manusia tidak membutuhkan Al-Quran. Tidak akan pernah. Mau manusia mampu menciptakan sebuah pesawat yang tinggal di planet Pluto, tinggal di planet Mars, tinggal di planet Saturnus, bahkan tinggal di matahari, manusia membutuhkan Al-Quran. Telaga, air yang sangat jernih, tidak mungkin manusia tidak membutuhkan Al-Quran. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, Al-Quran itu adalah nafas, Islam itu adalah nafas, Islam itu adalah udara. Tanpa Islam, jiwa-jiwa manusia itu akan seperti balon yang diisi oleh angin itu yang bukan, memang dia bisa terbang, tapi terbangnya itu tanpa arah, tanpa tujuan, seperti zombie, tidak tahu mau kemana. Justru itu balon itu harus diikat, dipegang oleh manusia, biar udara-udara napas Islam yang ada di balon itu yang akan menjadi hiasan hidup kita. Kita akan jadi ceria melihat balon itu. Kita akan jadi tersenyum, bergembira, tidak pernah merasa bersedih. Mana ada kiai yang bersedih? Satu-satunya kesedihan Rasulullah adalah ketika putranya itu yang masih belia itu meninggal. Itu yang mungkin sampai Allah menurunkan surat At-Takasur kalau tidak salah. Selebihnya adalah kesedihan-kesedihan yang yang tidak sampai menusuk ke dalam hati. Karena sekali lagi Imam Ali mengatakan dunia ini bersin kambing, bersin. Siapa yang mau mendekati bersin kambing kalau bagi mereka yang waras? Karena jijik, menjijikan. Beda dengan Muawiyah, dengan mazhabnya Abu Sufyan itu, yang gila harta, gila hormat, gila jabatan. Tidak ada di dalam pikirannya itu, hatinya itu, aku juga manusia, aku juga berhak untuk menghormatimu. Tidak. Hatinya memang sudah seperti Namrud. Mungkin mereka keturunan Namrud kali sebenarnya itu mereka. Meskipun masih ada tali persaudaraan dengan Rasulullah. Begitu. Saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah, saking inginnya Allah melihat manusia dalam hidup yang penuh dengan puncak kemakrifatannya, maka diciptakanlah neraka. Itu mampu menjawab kenapa kok Allah bisa tega gitu menyiksa manusia. Semoga analogi-analogi, penjelasan-penjelasan itu mampu meredam
hawa iblis lanatullah yang bermain. Alhamdulillahirabbil alamin.